Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu segenap jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Dan kita pun berharap semoga kita semua tergolong ke dalam golongan pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini muntilan diguyur hujan Pak Abu nggih. Nggih, raosipun pripun niki Pak Abu? Seger mboten? Oh, seger. Seger terus ngantuk napa mboten niki? Nggih, alhamdulillah. Bersama-sama insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang nikmat terbaik dunia akhirat. Jadi tema kajian kita pada kesempatan malam hari ini yaitu nikmat terbaik dunia akhirat. Apa saja nikmat terbaik dunia akhirat? Ini kita ambilkan dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani ya di dalam Al-Awsat dan juga Al-Kabir, dan juga Imam Al-Baihaqi ya di dalam Al-Syu'ab. An Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Jadi ada 4 perkara, barang siapa yang mendapatkan 4 perkara tersebut, maka ia telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Jadi 4 perkara ini adalah bagian daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan ketika seorang hamba memiliki 4 perkara tadi, berarti dia mendapatkan nikmat terbaik dunia dan akhirat. Apa saja? Di sini disebutkan qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa badanun 'alal bala'i sabirun wa zaujatun la tabghihi khaunan
fi nafsiha wa maliha. Fi nafsiha wa malihi. Yang pertama disebutkan qalbun syakirun, yaitu hati yang penuh dengan rasa syukur. Walisanun dzakirun, yang kedua adalah lisan yang senantiasa berzikir. Kemudian yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabirun, raga yang sabar di dalam menghadapi musibah. Begitu juga yang keempat, wa zaujatun la tabghihi khaunan fi nafsiha wa malihi. Dan yang keempat adalah istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta suaminya. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan 4 perkara. Siapa yang memperoleh 4 perkara ini, maka sejatinya dia telah mendapatkan sesuatu yang terbaik, ya, dunia dan akhirat. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bahas disebut 4 perkara tersebut. Yang pertama adalah qalbun syakirun. Nikmat terbaik dunia akhirat adalah manakala seorang hamba memiliki hati yang penuh dengan apa? Syukur. Hati yang penuh dengan kesyukuran. Dan di sini disebutkan bahwasanya kalau syukur itu adalah, ya, bagian daripada, ya, sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat terbaik, ya, dunia dan akhirat. Begitu juga selain daripada para nabi dan rasul, ketika juga memiliki sifat syukur, maka, ya, orang tersebut telah mendapatkan nikmat terbaik dunia dan akhirat. Adapun para nabi, Quran menyebutkan di antara contohnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman niku sinten Pak Bu? Ya, ya nabi, ya juga seorang apa? Raja. Punya segalanya, punya banyak keutamaan, ya. Selain sebagai sosok nabi, juga sosok raja, juga kaya raya, Bahkan Nabi Sulaiman ini juga, ya, kekuasaannya tidak hanya meliputi manusia, tapi juga menguasai bangsa apa? Jin. Ya. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam Allah berikan juga keutamaan tidak hanya menguasai bahasa manusia, tapi juga bahasanya siapa? Bahasanya hewan. Meskipun orang sekarang juga banyak yang menguasai bahasa hewan, ya Pak Agung. Maksudnya nyebut hewan-hewan nih Pak. Nah, kalau lagi marah kok yang dikeluarkan isi kebun apa nih? Kebun binatang nih, ya. Nah, di sini, ya, meskipun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau Nabi Sulaiman alaihissalam ini begitu banyak, begitu luar biasa, tetapi ini tidak membuat kemudian beliau lupa diri, ya. Beliau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya Allah potret di dalam surat An-Naml, ya, ayat ke-41, ya. Satu perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam di mana beliau menyatakan sebagaimana firman Allah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Nah, ini kalimat istimewa yang keluar dari lisan Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini termasuk bagian daripada karunia Tuhanku. Jadi semua nikmat yang beliau miliki
itu adalah bagian daripada nikmat-nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengakui kalau semua nikmat itu adalah karunia-Nya siapa? Allah. Hadza min fadli Rabbi. Kemudian beliau juga menyadari liyabluwani aashkuru am akfur. Yang dengannya kemudian dia mengujiku, apakah aku akan bersyukur ataukah justru aku akan kufur. Jadi nikmat yang Allah berikan, Nabi Sulaiman sadar kalau itu adalah nikmat dari Allah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sadar dengan nikmat itu sebenarnya beliau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah menjadi hamba yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan atau justru kufur terhadap nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabi Sulaiman ini lulus di dalam ujian Kenapa? Karena beliau tergolong ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Beliau juga mengatakan wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi seorang hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran itu nanti kembalinya kepada dirinya sendiri. Dan wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Nah, jadi dari sini juga disebutkan oleh para ulama, antara satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba dengan rasa syukurnya dia kepada nikmat Allah tersebut, itu sebenarnya jauh lebih utama nikmat bersyukur dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Contoh, ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat contoh menawi bapak-bapak kok Allah berikan istri yang sempurna. Nah, sempurna niku napa Pak Bu? Sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada bibit terus napa Pak Bu? Bobot kalih napa? Bebet. Tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, karena karena nasab atau keturunannya, begitu juga walidiniha taribat siadak. Begitu juga yang terakhir, yang keempat, karena agamanya. Barang siapa yang memilih karena agamanya, maka orang itu akan selamat. Tapi ala kulli hal, ketika seorang mendapatkan pasangan yang sempurna sesuai dengan apa yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun juga kalimat sempurna niki biasanya hanya milik sinten Pak Bu? Allah. Pasti ada niku kurangannya, bahasanya mungkin ideal lah begitu. Agamanya bagus, wajahnya pripun Pak Bu? Nek betul ting kondangan mengale boten napa niku. Nah, kemudian juga secara nasab keturunannya juga dari keluarga yang baik, kemudian juga secara harta juga orang yang punya, orang yang berada, maka kemudian kemudian ketika Allah anugerahkan istri yang tersebut demikian, orang tersebut kok bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya nikmat berupa istri yang demikian ini dengan rasa syukurnya itu jauh lebih utama rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, hati yang bersyukur adalah nikmat terbaik dunia dan akhirat. Jadi seberapa besar nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, ketika dia bersyukur kepada Allah, nikmat-nikmat yang besar tadi itu kalah dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau dalam surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh amat sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai apa Bapak Ibu? Bersyukur. Kenapa demikian? Karena ya sebagian besar dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berapapun nikmat yang Allah berikan, ya seperti apapun banyaknya, itu seringkalinya di hatinya masih seringkali merasa apa? Merasa kurang, ya, merasa ada hal yang ya tadi, ya kurang, masih ada hal yang mungkin belum sesuai dengan harapannya dan sebagainya. Ya, maka sekali lagi hati yang bersyukur adalah nikmat terbesar, ya, dan nikmat terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba dunia dan akhirat. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala contoh yang lain menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Beliau Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga sebagai abdan syakura. Ya, di dalam surat Al-Isra, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Jadi Allah menyebut sifatnya Nabi Nuh alaihissalam ini sebagai seorang hamba yang bersyukur. Di sini disebutkan Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kenapa Nabi Nuh Allah tetapkan sebagai seorang hamba yang bersyukur, ya. Innama sumiya Nuh alaihissalam abdan syakura, ya. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam Allah ya namakan, Allah sematkan kepadanya gelar sebagai seorang hamba yang bersyukur, li'annahu lam yalbas jadidan, karena beliau itu tidaklah beliau memakai pakaian yang baru, walam yakul ta'aman, atau beliau memakan makanan, illa hamida, melainkan beliau itu selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini atas seluruh nikmat Allah apapun itu, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, ya beliau selalu memuji Allah, beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Nuh punya gelar apa? Abdan syakur, hamba yang bersyukur, ya. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ya memperkuat, dengan ya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam hari dengan salat apa? Dengan salat tahajud sampai kakinya apa Bapak Ibu? Bengkak. Nah, ini menunjukkan ya afala akuna abadan syakura. Ketika ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengapa beliau melakukan hal yang seperti itu, padahal sudah jelas ya beliau itu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas ya kesalahan-kesalahannya yang telah lalu dan akan datang itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau menyatakan, tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi wujud syukurnya adalah dengan ya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara ya teladan dari para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang dimana mereka memiliki sifat sebagai seorang hamba Allah yang pandai pandai bersyukur, ya. Dan penting bagi kita sekalian ya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ya kemudahan-kemudahan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara doanya yang bisa kita baca adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Atau boleh juga dengan ya
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Nah, jadi memohon kepada Allah, Rabbi, duhai Tuhanku, auzi'ni, bagikanlah untukku, an ashkura ni'mataka allati, sifat untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau an'amta 'alayya, berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Jadi ini doa di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah memudahkan kita untuk bisa menjadi hamba yang pandai apa? Bersyukur. Atau doa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan juga beribadah kepadamu dengan baik. Nah, ini diantara doa-doa yang bisa kita mohonkan kepada Allah agar apa? Agar hati kita dipenuhi dengan apa? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kunci Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, agar kita selalu memiliki kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Ya, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdari ni'matallahi alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada para sahabat, yang ini juga nasihat untuk kita semua, lihatlah kepada orang yang berada di mana, Pak Bu? Bawahmu. Jangan engkau melihat kepada orang yang berada apa? Di atasmu. Kenapa? Karena yang demikian itu membuat engkau meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jadi ya, cara untuk supaya kita mendidik, melatih hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau melihat, memandang kemana Pak Bu? Ke bawah. Maksudnya ke bawah pripun nih? Ya, kalau belum punya mobil, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya punya sepeda motor, ya, yang dengannya kemudian bisa kesana kemari. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan, ngoten niku nggih. Ngene mboten. Nek ngepit niku kan nek hujan mboten apa? Mboten panasan toh? Nek panas mboten kehujanan. Nah, wong panas kok. Nggih. Ya, daripada mungkin orang yang ya Allah berikan melihat kepada ke bawahnya, ya, orang yang Allah berikan apa? Ya, nikmat berupa sepeda ontel, nggih. Yang punya ontel pun masih bersyukur, alhamdulillah masih saged ngontel timbang napa Pak Bu? Jalan kaki. Ketika masih bisa berjalan kaki pun juga tetap bisa bersyukur. Ya, kenapa? Karena ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kesempurnaan dengan apa? Kaki yang utuh, kan begitu. Nah, jadi banyak ya sesuatu yang bisa kita tanamkan di dalam diri kita untuk menumbuhkan rasa syukur dengan apa? Dengan melihatnya kepada yang berada di bawah kita. Tapi kalau melihatnya yang di mana, Pak Bu? Atas, wah niku ya seberapapun nikmat yang ada pada kita, nah, itu akan terasa apa Pak Bu? Kurang. Nah, ngoten niku, nggih. Jadi sekali lagi ya, itu cara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Dan sekali lagi ini disebut oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang diberikan 4 perkara ini, maka dia diberikan ya sesuatu yang lebih baik ya bagi dunia dan akhiratnya. Yaitu yang pertama, hati yang penuh dengan kesyukuran. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, yaitu walisanun dzakirun. Ya, yang kedua adalah lisan yang senantiasa apa? Zikir, nggih. Lisan yang senantiasa zikir, ya, meskipun ya zikir itu tidak hanya sekedar lisan saja,
tapi juga zikir itu harus apa Bapak Ibu? Melibatkan hati ya, dan juga melibatkan anggota apa Bapak Ibu? Badan kita ya. Dan inilah zikirnya orang-orang yang beriman. Beda dengan zikirnya orang munafik yang hanya sebatas di mana? Lisan ya. Nah, sehingga apa? Zikirnya orang yang beriman ketika melibatkan hati dan pikirannya, maka ya orang yang beriman itu selalu kemudian merasa dekat dengan Allah, selalu kemudian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zikirnya ini selalu berada dalam berbagai keadaan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang-orang yang mereka mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan apa? Berbaring ya. Ini senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yadhkurullah fi ahyanihi atau kulla ahyanihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang senantiasa mengingat Allah pada setiap ya kehidupan beliau ya. Jadi hari-hari beliau, detik demi detik yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam rangka untuk selalu apa Pak Bu? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya istilahnya perilakunya Rasulullah ya, keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah keadaan dalam rangka mengingat apa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Orang yang keadaannya selalu mengingat Allah, ketika dilihat oleh orang lain pun juga orang lain akan mengingat siapa Pak Bu? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW, mereka itu ya kalau bersama dengan Rasulullah SAW, mereka selalu teringat dengan surga, mereka selalu teringat dengan apa Bapak Ibu? Neraka. Sehingga kemudian mereka bersemangat untuk bisa meraih surganya Allah, bersemangat untuk bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kebersamaan para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Sudah dipastikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 ya, tentang keutamaan orang yang mengingat Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang, tentram karena mengingat apa? Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah membuat hati menjadi ya. Jadi di sini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sekalian, kalau orang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kehidupannya akan diliputi dengan ketenangan. Ya. Kehidupannya akan diliputi dengan ya rasa nikmat, merasakan ketentraman yang sangat luar biasa. Ya. Nah, dan inilah apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang kalau lisannya penuh zikir, hidupnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mendapatkan nikmat terbaik dunia dan akhirat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahkan disebutkan, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ma yatahassaru ahlul jannati ala sa'atin fid dunya ya illa ya sa'atan lam yadhkurullaha fiha. Ya, tidak ada ya sesuatu yang yatahassaru ya yang menjadi penyesalan bagi penduduk surga. Ya, jadi disebutkan dalam hadis ini penduduk surga itu menyesali. Apa yang menjadi penyesalan penduduk surga? Yaitu waktu-waktu di mana pada saat mereka di dunia mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti ada penyesalan orang-orang yang ya berada di dalam surganya Allah, ada juga penyesalan orang-orang yang di dalam nerakanya
Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam surga itu menyesal kenapa? Karena mereka merasa tidak maksimal ketika berada dalam kehidupan dunia untuk mengabdi, untuk ibadah, untuk beramal soleh. Jadi merasa amal solehnya itu kurang apa Pak Bu? Kurang maksimal. Okay. Seperti hadis Sya'ban radhiyallahu anhu yang di saat detik menjelang sakaratul maut beliau, Allah Subhanahu wa taala ya memperlihatkan pahala-pahala yang sudah beliau lakukan. Hanya saja masalahnya ya beliau merasa kurang maksimal. Detik menjelang wafatnya beliau mengatakan ya andai masih jauh. Ternyata Rasulullah menyatakan Sya'ban ini pernah nuntun orang buta berjalan menuju masjid. Masalahnya posisinya pada saat menuntun menuju ke masjid sudah sangat dekat. Allah perlihatkan pahalanya yang luar biasa, menyesal. Kenapa? Ya menyesal. Sudah dekat saja Allah berikan pahala yang luar biasa. Apalagi andai masih jauh. Nah, ini penyesalan orang yang menjadi penduduk surga. Ya dia menyesal. Kenapa kok tidak maksimal? Ya, begitu juga ketika dia mengatakan andai semuanya. Rasulullah mengatakan Sya'ban ini beliau pernah ya punya sepotong roti, begitu mendapati orang yang kelaparan, beliau bagi roti itu menjadi 2 bagian, 1 bagian untuk dirinya, bagian yang lain diberikan kepada orang yang kelaparan tadi. Dan ternyata apa? Allah tampakkan ya pahala yang luar biasa dari bagian roti yang beliau berikan kepada orang yang kelaparan. Beliau menyesal ya sebagian roti saja pahalanya luar biasa, apalagi kalau semuanya. Maka beliau mengatakan andai semuanya. Begitu juga dengan mengatakan andai yang baru, ketika beliau pernah menginfakkan baju bekasnya kepada orang yang membutuhkan. Ya ternyata apa? Ternyata Allah berikan pahala yang luar biasa dari ya pakaian bekas yang beliau berikan kepada orang yang membutuhkan. Maka beliau menyesal dengan mengatakan andai yang masih baru. Nah ini penyesalannya penduduk surga seperti ini ya Pak Bu. Ya bahkan sampai ada satu riwayat yang menyebutkan andai ya seorang itu mulai dari lahir sampai meninggal dunianya, hari-harinya itu ya waktunya semua dihabiskan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu tetap menyesal masih kurang di dalam beramal soleh. Bayangkan. Nah ini penyesalannya penduduk surga. Begitu juga dengan penyesalannya penduduk neraka. Apa itu penyesalannya? Ya mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ya kata amal soleh ya pada saat di dalam kehidupan dunia, sehingga apa? Sehingga la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Ya ketika salah seorang di antara mereka menghadapi kematian, mereka memohon kepada Allah, ya Rabbku kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan, supaya aku bisa mengerjakan amal soleh fima taraktu, yang dulu punya kesempatan amal soleh namun aku tinggalkan. Nah ini penyesalan yang ada. Jadi sekali lagi tidak ada penyesalan penduduk surga kecuali menyesal atas waktu-waktu di dunia yang tidak digunakan untuk zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukurlah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang lisannya itu senantiasa basah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang hati, pikirannya, perbuatannya itu senantiasa menunjukkan kalau dia adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan kepada kita sekalian, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, yaitu doa-doa dalam banyak keadaan. Ya,
Ini tidak lain dan tidak bukan doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan supaya apa? Supaya lisan kita ini senantiasa dipenuhi kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu hujan turun ya, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa mengucapkan kalimat apa Pak Bu? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini yang penuh dengan apa? Manfaat, kan begitu. Begitu dengar suara apa niku Pak? Petir duduk, okay? Maka kemudian apa? Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kita baca kalimat apa? Subhanallah, baca tasbih, ya. Dan banyak lagi doa-doa, mau makan ada doanya, selesai makan juga ada nama Bapak Ibu doanya, mau tidur juga ada doanya, bangun tidur pun juga apa? Ada doanya. Kita aktivitas mau ke kamar mandi, ke WC ada apa? Doanya. Keluar dari kamar mandi juga ada apa? Doanya. Mau belajar ada doanya. Mau keluar rumah ada doanya apa? Doanya. Mau masuk masjid ada doanya. Keluar dari masjid ada doanya. Ya, dan banyak sekali dalam aktivitas sehari-hari kita doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cuma nun sewu kalau kita nggak biasa di dalam aktivitas kita berdoa, nah ini sering kalinya doanya kemudian jadi lupa Pak Bu. Bahkan tidak jarang orang dewasa niku kalah hafalan doa, kalah lare-lare apa Pak Bu? Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, apa yang Rasulullah SAW ajarkan berupa doa-doa tadi, ya, ini tidak lain dan tidak bukan, ya, supaya melatih diri kita, ya, untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di sini bahkan disebutkan sampai ketika bertemu dengan musuh sekalipun Allah mengingatkan kepada orang beriman untuk memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan sekelompok musuh, fasbutu, teguhkanlah hati kalian, wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah mengingat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Artinya apa? Ya, hatta bertemu dengan musuh sekalipun Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada orang yang beriman untuk apa? Zikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Baqarah 152 Allah menyatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, fadhkuruni, ingatlah kepadaku, adzkurkum, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan banyaklah bersyukur kepadaku serta janganlah kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, dampak kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang hamba manakala dia zikir kepada Allah, maka Allah pun akan zikir, Allah pun akan mengingat hamba tersebut. Nah, jadi kalau kita mengingat Allah, maka Allah pun juga akan apa Bapak Ibu? Allah pun juga akan mengingat kita. Bahkan kemarin saya ngisi pesantren lansia di yayasannya Ustadz Eko Jati, di Yayasan Asa Mulia, itu saya sampaikan diantaranya ada qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, ya, ayat di dalam salah satu surat As-Sajdah yang dimana malaikat yang ya Allah tugaskan untuk mencabut nyawa itu wukila bikum, senantiasa itu ya mendatangi kalian. Jadi dalam tafsirnya, di antaranya tafsir Ibnu Katsir disebutkan ya, malaikat maut itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah itu memandang seorang hamba yang dimana dia rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenali wajahnya. Nah, kalau dalam beberapa keterangan disebutkan ya, ketika hamba ini ya sholat ya, maka malaikat itu tadi memandang wajahnya, sehingga apa? Kemudian manakala tiba
ya ajal ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Malaikat tadi kemudian apa? Ini memiliki belas kasihan kepada hamba yang akan dicabut nyawanya karena dia hamba yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah. Ini akan dicabut dengan selembut mungkin. Jadi bagaimana sakaratul mautnya itu akan apa? Berbeda dengan orang yang tidak ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat mengenali ya wajah orang yang ahli apa Bapak Ibu? Ibadah. Nah, ini begitu juga dalam riwayat Tirmidzi disebutkan ketika seorang hamba biasa doa kepada Allah, ya itu ada malaikat yang mengatakan hada sautun ma'ruf, ini ke suara yang kami kenali, ya jadi kebiasaan kita doa kepada Allah, ya suara kita menjadi suara yang dikenali oleh para malaikat, maka kemudian malaikat itu memohonkan kepada Allah, ya Allah perkenankan doa hambamu ini. Tapi begitu ada suara seorang hamba yang jarang berdoa, berdoanya ketika cuma ada apa Bapak Ibu? Ya, ada sesuatu yang ya kepepet baru apa niku? Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat mengatakan ini suara yang kami tidak kenali. Hada sautun nadir, ini suara yang asing. Maka kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, jangan engkau perkenankan apa? Ya, doa hambamu ini, bayangkan. Artinya apa Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah? Artinya kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu sejatinya kembalinya kepada siapa Pak Bu? Dirinya sendiri. Maka Allah menyatakan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku niscaya aku akan apa? Ingat padamu. Ya. Atau dalam hadis Nabi juga disebutkan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan hamba tersebut. Tapi waman kariha liqa Allah, barang siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah. Allah pun benci untuk berjumpa dengan hamba tersebut. Nah, sekali lagi ya bagaimana seorang hamba ini, ya ini imbasnya kebaikannya itu akan kembali kepada dirinya apa? Sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya di antara nikmat terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba dunia dan akhirat adalah yaitu wabadanun 'alal bala'i sabirun, ya badan atau raga yang senantiasa bersabar atas musibah yang menimpanya. Jadi kesusahan, ya sakit dan lain sebagainya yang menimpa seorang hamba, kemudian dia di situ bersabar, maka di sini disebut oleh Rasulullah SAW ya bahwasanya sabarnya tersebut ini adalah bagian daripada nikmat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba baik dunia maupun juga akhirat. Maka wajar kemudian ya Allah menyatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta dengan orang-orang yang Bapak Ibu sabar, atau innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ya kepada orang-orang yang sabar. Di antaranya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala balasan yang Allah berikan kepada orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa hitungan. Artinya apa? Ya artinya pahalanya yaitu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang sabar di dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, badan yang sabar, raga yang sabar di dalam menerima setiap kesusahan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya, maka di sini adalah bagian daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pepatah Arab mengatakan as-sabru 'ala syada'id yantajil fawaid. Kesabaran di dalam melewati waktu yang sulit ya akan mendatangkan banyak faidah. Nah, maka apa? Ciri orang yang bersabar adalah tidak banyak mengeluh, ya, menahan rasa sakit,
memikul beban berat, dan juga menghadapi semua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan keteguhan hati serta ridha terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap takdir yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ketika kita kok diberi hati yang sabar, sekali lagi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini adalah nikmat terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba baik dunia maupun akhirat, dan balasannya amat sangat luar biasa. Dan yang terakhir Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang keempat adalah seorang istri yang ya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba ya. Nah, di sini bahasanya wa zaujatun la tabghi khaunan fi nafsiha wa malihi. Seorang istri ya yang ya tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta suaminya. Ala kulli hal ya, di sini disebutkan nikmat terbaik dunia akhirat bagi seorang hamba adalah apa yang disebut sebagai istri yang solihah. Ya, kalau suami biar istri nggak ngiri ya dapat suami yang soleh. Okay. Rasulullah bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang sholihah. Dan di antara ciri istri yang sholihah disebutkan di sini tadi tidak berkhianat terhadap dirinya dan juga harta Bapak Ibu suami ya. Atau dalam keterangan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di antara ciri istri yang sholihah adalah ya yang apabila memandangnya membuat hati Pak Bu keren. Wah, bahasanya keren nih ya. Menyejukkan pandangan mata suami ya. Begitu juga apabila diperintah ya senantiasa taat ya. Begitu juga senantiasa menjaga kehormatan dirinya dan juga kehormatan suaminya. Maka inilah diantara ciri daripada istri yang Bapak Ibu sholihah. Dan ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai bagian daripada nikmat terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan ini tidak hanya nikmat dunia, tapi dunia dan akhirat. Maka monggo Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, kita berusaha untuk senantiasa ya menjadikan pribadi-pribadi kita pribadi yang soleh dan solihah ya, pribadi-pribadi yang dimana bisa menghantarkan diri kita dan juga keluarga kita serta ya anak-anak keturunan kita ini untuk bisa bersama-sama ya, tidak hanya bertemu di dunia tapi juga bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barangkali itu Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Tadi mulainya mundur 10 menit ya. Nah, tapi untuk selesainya harus tepat Pak Bu ya. Nah, jadi mulai boleh telat tapi selesainya Bapak Ibu tepat ya. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa 4 menit, barangkali ada pertanyaan silahkan, kalau tidak kita cukupkan kajian ini pada kesempatan malam hari ini. Monggo. Ya, alhamdulillah atasipun sampun cekap. Monggo Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tutup kajian pada kesempatan malam hari ini dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan ada pada pribadi saya yang lemah, dan saya mohon ampun kepada Allah untuk diri saya pribadi, juga untuk seluruh jamaah dan juga untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Astaghfirullahaladzim li walakum walisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Atas salah dan khilafnya mohon maaf, wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.